Mama berharap Chloe jadi anak yang takut akan Tuhan, jadi anak yang luar biasa, dan bangga sama diri sendiri. Obrolan saya dengan mamanya Chloe yang cantik banget dengan satu pertanyaan di awal, yaitu apa hal terindah dari momen menyusui buat Asmiranda? Hal terindah momen menyusui yes. Pada saat menyusui itu momen terindah ya? Iya, pada saat direct langsung maksud aku ya. Setuju. Begitu Chloe ada di dekapan aku, terus aku bisa ngelihat dia sambil ngeliatin aku, itu kayaknya apa ya, priceless ya, nggak kebayang. Betul, kayaknya nggak bisa dibayangin dan nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Setuju. Apalagi itu kayaknya baru pertama kali ketemu sama Chloe saat itu. Oh, momen menyusui iya, pertama tuh ya? Momen pertama menurut aku. Itu sih. Jadi mungkin belum ASI dulu kali ya, masih kolostrum dulu kali ya gitu. Itu kayaknya wah, itu sih bisa berkaca-kaca, udah kayak dia bisa nyusu sama aku gitu, gini rasanya menyusui tuh gitu. Dan rasanya tuh pasti tidak bisa terdefinisikan dengan kata-kata. Betul, nggak bisa. Senangnya. Kayaknya masih terharu sampai sekarang. Pastinya aku ngebayangin. Moms, kita ketemu lagi di Moms Talk. Saya Novita Angie, editor-in-chief Mother and Beyond, mau ngobrol-ngobrol nih sama satu mama cantik Asmiranda. Kalau kita lihat juga dari postingan-postingan di social medianya, ini seru banget, begitu kompak dengan putri cantiknya Chloe. Chloe sekarang 1 tahun. Kalau sekarang 1 tahun, ya mungkin 1 tahun setengah ya. 1 tahun setengah 1 tahun setengah jalan. 1,5 tahun. Dan dari ngobrol-ngobrol tadi dari awal ketemu sama Anda, yang aku tanya, sukses ya menyusuinya. Iya, seneng deh, puji Tuhan, sukses menyusuinya. Yes. Nah, pas banget bulan Agustus kan kita juga tentunya memperingati Pekan ASI Nasional. Ini tadi aku ngobrol, beruntung sekali ya Anda bisa sukses menyusui Chloe sampai 1 tahun 6 bulan ini masih terus menyusui. Dan sekedar bocoran tadi selama foto pasti ada selingan, mama nenek gitu. Seneng banget. Nah, aku mau nanya-nanya soal perjalanan mengasihinya Asmiranda nih ya. ASI eksklusif ya? ASI eksklusif, betul. Dari awal semuanya lancar ya? Dari awal semuanya lancar, puji Tuhan. Dan Anda juga tadi cerita bahkan dokternya Anda, Dokter Dimple. Hai Dokter Dimple. juga bilang bahwa Anda beruntung nih, soalnya memang Chloe itu begitu mudah juga. Begitu gitu, mudah, betul. Jadi nggak ada kendala latch on yang bermasalah, putus cat dan sebagainya, aman semuanya. Aku mungkin sampai aku sendiri kan, karena kan sebelum lahir apa sih yang harus aku siapin gitu kan. Terus ini harus beli krim ini buat nipple atau segala macam, udah disiapin semuanya. Dan ternyata itu nggak kepake sama sekali sama aku. Oh gitu? Iya, justru kirain karena udah disiapin jadi semuanya berjalan dengan lancar, nggak kepake. Ternyata nggak terpakai gitu. Ternyata ya bisa dibilang mungkin kalau kata orang-orang tuh jago gitu. Chloe-nya memang jago gitu. Jadi dia begitu mudahnya mengeluarkan ASI itu sendiri gitu. Nah, ini menarik nih, aku jadi pengen tahu dari awal sebelum Chloe lahir pun Anda udah cari-cari nih ilmu tentang mengasihi. Jadi benar-benar udah sampai ke konselor laktasi atau apa sebelum dari melahirkan? Justru sebelum melahirkan memang langsung konselor laktasi sih sama Dokter Dimple langsung. Oke. Jadi udah dapat ilmu-ilmunya. Udah dapat ilmu. Luar biasa. IMD menjalankan inisiasi menyusui dini di awal waktu. Di awal iya. Lahir langsung tek dulu, sukses. Tapi abis itu karena memang kan harus dibawa sama papahnya dulu kan, karena memang akan waktu itu aku sesar gitu. Jadi memang benar-benar aku harus pisah dulu sama Chloe, tapi memang dokter langsung ambil kolostrum aku di situ. Oke, tapi semuanya juga berjalan dengan lancar. Semuanya berjalan dengan lancar. Oke, tantangan dari mengasihi Chloe selama 1 tahun 6 bulan ini, mengalami nggak sih? Kayaknya enak banget udah gitu kan, aku krimnya aja. Kalau tantangan sih sebenarnya nggak ada, cuma kalau pas giginya udah tumbuh dia mulai menggigit itu kan, itu seru. Apalagi kadang-kadang kalau dia lagi saking gemesnya itu yang aku, aduh Tuhan,
Chloe sakit banget mama nak gitu kan, sampai minta tolong sama dia untuk lepasin gitu. Paling biasa aku cubit hidungnya gitu kan, rata-rata gitu. Paling itu aja sih. Itu tantangannya, tapi abis itu udah lewat masa-masa udah lewat sih. Karena sebenarnya dia nggak yang gigit-gigit terus, cuma masuk iseng aja. Gitu. Iya. Nah, ini kalau kita ngomongin tadi Anda persiapannya ternyata bahkan dari sebelum melahirkan nih, tujuannya supaya bisa sukses mengasihi. Nah, sempat dengar mitos-mitos nggak sih? Karena kan kita tahu tuh suka ada mitos-mitos mengasihi gitu yang akhirnya bikin kita yang, aduh ntar gini nih, ntar aku takutnya begini nih, aku nanti takut gagal. Dan biasanya kan karena usaha kita saking inginnya, malah kadang-kadang kayak jadi yang itu yang buat jadi kayak jadi ada satu hal yang jadi bukan gagal ya, apa ya, kayak jadi itu tantangannya nih gitu. Iya sih, mungkin karena juga aku ngelihat beberapa kayak teman-teman aku juga kayak yang akhirnya mereka give up di 4 bulan, di 6 bulan gitu-gitu. Dan aku sih bisa dibilang aku tuh bersyukur banget aku dapat dokter kandungan yang luar biasa, tenang, dan dokter anak yang juga tenang gitu. Jadi pembawaannya sama-sama tenang. Jadi aku dapat belajar juga dari dokter kandungan aku pada saat aku hamil. Pokoknya Anda semua jalaninnya tenang, happy, nggak usah mikirin apapun, nggak usah baca-baca media sosial tentang mitos segala macam, itu nggak usah baca. Sampai digituin gitu. Jadi pada saat itu mungkin aku dapat ilmu dari situ gitu secara tidak langsung. Akhirnya ya aku ngejalaninnya ya tenang-tenang aja. Jadi sebenarnya emang udah bekalnya tuh udah lengkap banget. Iya, jadi di saat jalanin tuh udah santai gitu ya. Betul. Jadi bisa dibilang ya intinya aku udah siap jadi orang tua lah saat itu. Gitu. Anda sekarang ini emang membatasi kegiatan atau gimana? Karena kan basic kita juga tahu ya banyak yang aku memang sengaja membatasi kegiatan karena biasanya di awal-awal masa mengasihi, apalagi kan kita tahu ya ASI itu kan ASI eksklusif minimal 2 tahun ya kan, kita tetap memberikan ASI. Jadi banyak yang enggak, aku membatasin kegiatan dulu aja deh gitu, karena kan pengennya bisa full sampai 2 tahun sukses nih gitu, bahkan pengennya bisa lebih. Kalau dibilang membatasi, sebenarnya membatasi sih Kak. Jadi memang aku kan nggak ada babysitter. Aku benar-benar ngurus sendiri loh, luar biasa loh. Aku ngurus sendiri ya, walaupun tetap dibantu sama mama, ada bantuan sama support banyak ya. Cuma memang aku tuh pengen banget karena gini kan, mungkin karena menantinya juga udah lama gitu kan. 7 tahun ya. 7 tahun. Terus udah pengen banget punya anak gitu. Terus pada saat udah Tuhan kasih anak, ya aku pengen ngurus sendiri gitu. Jadi pengen bener-bener ngeliatin momen dia dari ya istilahnya dari dia masih bayi banget sampai dia udah bisa ngelangkah, sampai dia udah bisa lari sampai sekarang, sampai udah bisa panggil mama gitu. Jadi itu kayak aku nggak kehilangan momen itu. Karena aku takutnya kalau misalnya aku sibuk, apalagi kalau misalnya aku ngambil stripping walaupun udah ditawarin, cuma aku bilang ntar dulu deh, anakku kayak belum siap aku tinggal gitu. Jadi aku pengen bener-bener sama Chloe dulu gitu. Jadi bener-bener emang masa-masa bayi dan balitanya Chloe dan sekaligus juga bisa menuntaskan ASI eksklusif. Betul. Maunya juga. Jadi memang sengaja direm dulu untuk full sama Chloe, luar biasa. Kecuali kalau cuma syuting iklan atau apa, itu kan juga biasanya bareng-bareng sama Chloe sekarang. Iya sih, enak gitu. Jadi kan kerjanya bareng juga sama Chloe. Sekarang juga kerjanya bareng sama Chloe. Ya kan? Nah, kalau kita ngomongin soal mengasihi nih, semuanya itu kan tentunya juga bisa lancar dengan dukungan suami. Nah, dukungan suami gimana nih? Dia sih support banget sih. Maksudnya semuanya pokoknya apa yang aku butuhin tuh sebisa mungkin dia sediakan gitu. Ibaratnya kayak misalnya kayaknya aku butuh makan ini biar asinya banyak, misalnya waktu itu ya udah apa cariin makanan apa, pokoknya bikin aku happy. Iya, pokoknya gimana caranya kamu tuh harus happy, karena dia juga kalau pas kita ke dokter anak gitu kan, suami selalu ikut gitu, Vano selalu ikut. Padahal jadi sibuk loh, dia berusaha coba ke dokter tiap pagi. Jadi kalau misalnya pagi dia selalu ikut. Oke. Jadi gitu. Anda juga ngatur nih. Ngatur, betul. Papanya juga ikut gitu ya. Sebisa mungkin kayak misalnya jam 9 atau jam 10 pagi gitu kan. Kan Vano masih bisa ikut kan. Habis itu baru kita pisah, Vano syuting misalnya, aku lanjut pulang ke rumah misalnya gitu. Jadi memang kita selalu bagi waktu kayak gitu. Jadi seenggaknya Vano juga dengerin apa kata dokter, kemudian gimana perkembangan anaknya dia juga tahu gitu. Jadi nggak yang udah kamu aja ke dokter. Iya, biasanya kan, dia sebisa mungkin mau nemenin, kecuali memang udah nggak bisa diatur gitu. Oke.
tips sukses menyusui dari Anda untuk para moms nih. Karena kan kita tahu pasti semua moms tuh ingin memberikan yang terbaik, ingin mengasihi, tapi kan kita tahu nggak semua moms bisa beruntung, bisa lancar dan sukses mengasihi. Cuman ini kan kalau kita lihat dari Anda tenang banget, dan ternyata tuh emang udah di surveinya tuh udah dari sebelum punya anak, sebelum hamil gitu. Jadi pas saat masa hamil, jadi semuanya tuh udah lancar aja. Nah ini kalau mungkin bisa bagi tips buat para moms. Sebenarnya satu itu sih, sebenarnya tenang memang Kak. Jadi memang kalau relax, kitanya relax, semuanya tuh easy gitu. Jadi kalau maksudnya gini ya, kan kadang-kadang tuh kita ada panikan, aduh jadi kepikiran gitu. Jadi kalau misalnya kitanya sendiri membuat diri kita memikirkan sesuatu, ya ASI-nya juga bakal seret gitu. Kayak misalnya, aduh gimana ya, saya takutnya anak saya kekurangan ASI, itu sampai nangis misalnya gitu kan. Malah kayaknya kejadian. Iya malah kejadian gitu. Bener, Tapi kalau misalnya kita ya tenang ngejalaninnya, happy aja gitu. Maksudnya ya mungkin kita pasti ada pikiran pikiran yang lain. Tapi buat anak sih, kalau menurut aku ya selama ini setiap kali ngelihat Chloe tuh kayaknya lupa semuanya gitu. Kayak ya udah fokusnya ke Chloe gitu. Memang dia membutuhkan ASI aku, ya aku berikan ASI gitu. Selama ini sih gitu aja sih. Jadi ya menurut aku sih tipsnya relax, tenang. Sekarang kita mau ngobrolin tentang kehidupan Anda yang 7 tahun kan menanti Chloe. Berarti kan sebenarnya lumayan tuh sekarang di saat Chloe hadir, berubahlah hidupnya. Menjadi orang tua, kehidupan sebagai parents ini kan pasti banyak yang merubah hidupnya Anda. Apa yang paling Anda rasain nih? Banyak sih. Banyak. Walaupun karena sebenarnya perubahan itu kayak berbeda, tapi ini sih nggak tetap worth it lah ya gitu kan. Iya. Sebenarnya berubahnya sih nggak yang langsung drastis, wah tiba-tiba berubah, enggak. Karena tetap aja kita ngelakuin hal seperti yang kita lakukan sebelum ada Chloe. Kita tetap kadang-kadang, Vano kan suka banget touring. Kita tuh masih tetap suka touring, walaupun aku udah nggak naik di belakangnya dia, nggak naik motor di belakang dia, nggak bonceng gitu. Tapi kita tetap touring, aku naik mobil, dia naik motor, dan Chloe ikut. Ya? Iya, cuma sekarang tuh nambah member baru. Kayak gitu aja, nambah member baru yaitu ada Chloe. Dan memang disinilah yang bikin aku bersyukur, kenapa aku kan direct breastfeeding kan. Jadi kemana-mana, jadi aku nggak perlu bawa air panas atau apa, jadi langsung kayak oh mau nenen ya udah langsung gitu kan. Lebih ke situ. Terus ya udah, sama paling harus siapin ya popoknya, baju apa segala macam, paling bawaannya aja yang lebih banyak gitu. Tapi juga dari ceritanya Anda kan sekarang Chloe juga udah makannya juga nggak ribet. Makannya sama sekali nggak ribet. Jadi nggak perlu tuh kompor apa. Nggak perlu, puji Tuhan. Kalau misalnya aku ke restoran, kita cari aja ada kids mealnya, kemudian kita cari yang kira-kira oh ini spaghetti bisa, ini bisa segala macam. Nggak susah, dia pasti mau makan. Wow, beruntung sekali ya. Tapi bener loh, ini menarik loh. Aku baru mau nanya soalnya, ada nggak hal-hal yang biasa dilakukan nih bersama pasangan dari sebelum menikah atau mungkin sebelum punya anak kali ya, yang sekarang nggak bisa dilakukan, ternyata tetap bisa, cuma di-adjust aja. Betul, kita kan sama-sama hobi traveling. Nah, Chloe-nya jadi suka traveling dan juga. Anteng banget. Dia naik pesawat pun pertama kali nggak ada yang nangis. Dia malah pas aku pakein headphone gitu kan yang buat nutup biar nggak sakit kupingnya, dia malah nggak mau, dilepas terus tidur, udah. Ya udah, enak banget. Kalau dibilang Anda sama Vano tuh tipe orang tua yang seperti apa? Santai kali ya. Santai. Lebih santai, iya. Iya, yang penting tetap ada ketegasan gitu. Nggak boleh, tapi bukan berarti nggak ada alasannya gitu. Kita pasti tidak membolehkan sesuatu, pasti ada alasannya gitu. Cuma kita lebih santai. Oke, Chloe mau apa? Aku lebih kayak Chloe mau coret-coret apapun boleh gitu. Mau sampai berantakan, bajunya gampang, nanti tinggal ganti gitu. Jadi dia terserah mau explore aja apapun boleh. Bulan Agustus kan juga bulannya Indonesia ya. Aku juga ingin tahu nih, sebenarnya gimana cara, kan kita tahu ya anak-anak zaman sekarang tuh kan udah lebih luar, banyak lebih terpapar sama budaya luar lah ya, lagu dari luar gitu kan ya. Nih, tapi kan biar gimana pun juga kita tetap sebagai orang tua, kita sebagai orang Indonesia tetap harus menanamkan rasa cinta dan memiliki rasa nasionalisme dong. Nah ini gimana nih caranya Anda untuk menanamkan rasa cinta Indonesia kepada Chloe? Yang pertama sih kita ngajarin Chloe juga bahasa Indonesia.
Yes, itu Oke. bahasa Indonesia duluan. Tapi aku jawabnya yes. Nggak apa-apa. Nggak Kan apa-apa. kitanya, Iya, mamanya. maksudnya aku tetap ngajarin dia bahasa Indonesia. Walaupun kadang-kadang kan buku kebanyakan rata-rata kan bahasa Inggris gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Walaupun ada duck, aku selalu bilang ini bebek. Dia jadi ngomongnya bebek. Cuma mungkin ada bahasa Indonesia yang seperti gini. Kan kayak perosotan, nggak mungkin aku bilang ini perosotan Agak namanya, susah. agak susah. Jadi ya udah slide gitu. Jadi ada beberapa bahasa aja yang mungkin lebih mudah di Inggris, aku ganti Inggris. Tapi kebanyakan rata-rata bahasa Indonesia. Oke. Jadi kayak misalnya aku bilang, sayang kacamata mama mana? Iya, Gitu. iya, Tapi iya, aku bener, tetap bener, ngajarin bener, dia bahasa bener, Indonesia. bener, Terus bener. jadi dia bilang ini, gitu dia kasih tahu. Iya, bener. Iya, kalau ini aku sedikit cerita ya selama kita foto dan syuting ini, kalau dengar Anda ngobrol sama Chloe dan juga ada Oma yang ngobrol sama Chloe, memang bener-bener berbahasa Indonesia sih. Itu salah satu cara Anda untuk Iya. ya ini mother language-nya pertama adalah Betul, bahasa ibunya adalah betul. bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dulu. Keren. Karena kan keren. bahasa Inggris bisa dia pelajari nanti di sekolah setuju, gitu. Jadi intinya akarnya jangan sampai dia lupain itu dulu. Indonesia dulu, bahasa Indonesia. Kemudian ya sama sih aku kayak ngajarin Chloe. Kadang-kadang aku pakai kebaya, terus dia pakai kebaya. Terus kayak aku ngajarin, ayo kita main bekel, nih bola bekel. oke, Di rumah mainan ada tradisional bola banget ya. bekel, di rumah ada congklak. Jadi dia tahu oh ini mainan-mainan zaman dulu gitu. Gemes banget anak gue main congklak gitu. Karena mukanya Chloe itu bule banget gitu kan, lucu banget tapi pakai kebaya main congklak. Satu pertanyaan terakhir. Kalau ini anggap aja ini nanti time capsule nih ya. Dalam mungkin taruhlah sekitar ya 20 tahun lagi tiba-tiba Chloe lagi browsing melihat video mama Anda nih ya. Apa pesan Anda untuk Chloe? Mungkin kita langsung di 20 tahun lagi. Wow, di 20 tahun ya. Berarti Chloe udah 22 tahun kali ya, atau 21 tahun. Yes. Hmm. Ini kan udah dewasa berarti ya. Udah Iya. bukan remaja lagi bahkan. Kok jadi ini? Jadi terharu? Jadi mellow. Iya, jadi ngebayangin Chloe 22 tahun. Karena sebelum ini kita juga lagi ngebahas tentang seorang ibu yang baru menikahkan Iya, anaknya. iya. Jadi kayak iya Iya, jadi bener, ini. bener. Kalau aku sih mungkin pesannya Mama berharap Chloe jadi anak yang takut akan Tuhan, jadi anak yang luar biasa, dan bangga sama diri sendiri. Dah. Singkat, padat, dan tentunya itu doa yang luar biasa dari seorang ibu. Amin. Amin. Kita udahi dulu ya, Mams, ya obrolannya ini jadi terharu nih suasananya. Jadi terharu, iya. Sih kayak nggak rela ngebayangin 20 tahun lagi. Iya, ya. jangan dulu. Oke, Mams, aku jadi terharu deh, Mams, ya. Bye, Mams. Terima kasih udah nonton Moms Talk ya. Dan juga aku mau ngucapin terima kasih buat Hotel Shangri-La Jakarta yang sudah menyediakan tempat yang cantik sekali untuk kita foto dan wawancara Asmiranda bersama Chloe. Sampai ketemu ya, Moms. Baca juga di website kita ya. Bye. Bye.